Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata kuliah dasar kesehatan masyarakat, di mana hari ini sudah memasuki pertemuan ketiga untuk mata kuliah ini, yaitu topik pada minggu ini adalah tentang konsep sehat dan tidak sakit. Setelah kemarin pada minggu kedua kita sudah membahas tentang sejarah ilmu kesehatan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi sehat dan sakit, mahasiswa mampu menjelaskan tentang teori kesehatan masyarakat, menjelaskan tentang health belief model, menjelaskan tentang konsep pencegahan, dan yang kelima ada menjelaskan tentang indikator kesehatan. Selanjutnya ada definisi sehat menurut World Health Organization, di mana di sana dijelaskan bahwa health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Jadi WHO sendiri mendefinisikan bahwa keadaan sehat itu dimaknai bahwa dia sehat dalam kondisi fisik, mental, sosial yang sempurna, bahkan tidak adanya eh, penyakit seperti itu. Jadi ini adalah definisi menurut WHO apabila seseorang itu dinyatakan sehat, dia bukan hanya sehat dinyatakan dari fisiknya saja, tetapi juga mental dan juga sosialnya yang sempurna dan tidak ada penyakit di dalam badannya seperti itu. Selanjutnya ada definisi sehat menurut Undang-Undang Kesehatan kita menyatakan bahwa sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi kalau di Undang-Undang Kesehatan kita ini dia menekankan kepada produktivitas sosial dan ekonomi sebagai bagian dari kesehatan. Contohnya misalnya seseorang yang bebas dari penyakit tetapi tidak produktif dalam masyarakat dapat dikatakan belum mencapai kesehatan yang menyeluruh. Jadi indikator kesehatan menurut undang-undang itu bahwa dia hidup secara produktif, secara sosial dan ekonomi. Agak sedikit berbeda dengan definisinya dari si WHO tadi itu. Nah, kalau dari WHO yang tadi, itu mungkin contohnya adalah seseorang yang tidak hanya bebas penyakit fisik, tapi juga merasa bahagia, stabil secara emosional, dan memiliki hubungan sosial yang baik dengan lingkungan sekitar. Tetapi tidak ada disebutkan di dalamnya itu terkait dengan produktivitas dan ekonomi. Kalau yang undang-undang kita itu menyatakan bahwa dia harus aktif secara sosial dan ekonomi, ya. Jadi contohnya misalnya seorang ibu yang sehat tidak hanya bebas dari penyakit tetapi juga mampu bekerja dengan baik, menjaga keluarga dan berperan dalam kegiatan sosial tanpa hambatan kesehatan seperti itu. Selanjutnya ada teori. Oh, tapi sebelumnya tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan sakitnya. Jadi sakit sendiri itu menurut WHO sakit itu adalah keadaan tidak seimbang yang mempengaruhi tubuh, pikiran, atau sosial seseorang. Jadinya itu kebalikan dari definisi sehatnya ya, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi definisi ini itu mengakui bahwa sakit tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga dengan dimensi mental dan juga sosialnya. Kalau itu definisi sakit menurut WHO. Jadi salah contohnya itu adalah seseorang yang menderita depresi berat itu dapat dikatakan sakit meskipun tidak memiliki keluhan fisik yang jelas karena sakit tersebut itu mempengaruhi kemampuan mereka berfungsi secara sosial dan produktif. Jadi orang-orang dengan gangguan mental health dan juga depresi maupun sebagainya yang menyebabkan dia tidak
berfungsi secara sosial dan produktif itu akan didefinisikan sebagai orang yang sakit. Nah, kalau definisi menurut WHO itu seperti itu. Tapi kalau yang menurut Undang-Undang Kesehatan kita, sakit itu adalah keadaan yang ditandai dengan adanya penyakit kronis dan juga menahun ya nih yang ini yang menyebabkan gangguan aktivitas kerja atau kegiatan seseorang. Jadi dalam hal ini sakit itu dilihat sebagai kondisi membatasi fungsi normal seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya jika seseorang itu punya gangguan jantung kronis misalnya yang tidak bekerja secara maksimal jantungnya karena dia akan berakibat pada kesulitan bernapas, terus rasa lelah yang berlebihan, dan stamina-nya itu tidak seperti orang-orang yang normal, yang pada akhirnya hal tersebut akan mengganggu eh, fungsi sosial dan juga produktivitasnya tadi itu. Jadi itu definisi menurut undang-undang kita, yang namanya sakit itu adalah ditandai dengan adanya penyakit yang sifatnya kronis atau menahun. Selanjutnya kita masuk pada teorinya Lawrence Bloom yang mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu di sini dikatakan yang pertama adalah lifestyle atau gaya hidup, terus ada lingkungan, baik dari segi sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya, maupun juga lingkungan fisiknya. Terus ada layanan kesehatan dan juga faktor genetik atau hereditary. Jadi keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang. Bentuk interaksinya adalah seperti ini ya, Bapak dan Ibu, di mana kita bisa lihat ada angka persentase dari setiap faktor ini, bahwa HL Bloom itu menyatakan eh, 45% derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh lingkungannya atau environmentnya, di mana contohnya mungkin lingkungan yang tidak memiliki sistem pengolahan sampah yang baik itu cenderung meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular seperti demam berdarah karena nyamuk berkembang biak di tempat-tempat penampungan air yang tidak bersih. Jadi eh, belum menyatakan bahwa lingkungan adalah hal yang paling em, berpengaruh terhadap derajat kesehatan seseorang. Terus yang nomor dua itu tiga dengan angka 30% yaitu perilaku atau gaya hidup tadi ya, lifestyle tadi, di mana di sini angkanya 30%, di mana di sini yang mempengaruhi adalah individu itu sendiri. Contohnya adalah misalnya pekerja kantor yang rutin berolahraga 3 minggu sekali dan juga mengkonsumsi makanan bergizi, itu memiliki resiko yang lebih rendah terkena penyakit jantung dibandingkan dengan seorang yang jarang bergerak, terus juga dan sering juga mengkonsumsi makanan yang cepat saji dan juga tinggi akan gula, garam, dan lemaknya. Nah, gaya hidup maupun perilaku akan kesehatan tersebut 30% akan mempengaruhi derajat kesehatannya. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan atau healthcare service-nya di sini 20% ya Bapak dan Ibu ya. Yang saya yakin Bapak dan Ibu di sini bekerja di pelayanan kesehatan baik itu dinas kesehatan rumah sakit maupun puskesmas. Di mana di sini HLB menyatakan ada 20% peran dari pelayanan kesehatan dalam menentukan derajat kesehatan seseorang. Contohnya adalah seperti ibu hamil yang tinggal di daerah dengan fasilitas kesehatan yang lengkap, itu lebih mungkin mendapatkan pemeriksaan kehamilan atau ANC secara rutin, aman, yang lebih aman dan juga dibandingkan dengan ibu hamil yang di daerah terpencil tanpa akses pelayanan sama sekali. Nah, jadi inilah yang kaitannya dengan 20% derajat kesehatan. Gitu. Yang terakhir ada hereditary atau keturunan, di mana di sini faktor genetik seseorang itu hanya menentukan 5% dari derajat kesehatannya. Contohnya seorang individu dengan riwayat keluarga diabetes tipe 1 itu memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit ini meskipun menjalani pola hidup sehat. Jadi masih
kecil ya kemungkinan dia mendapatkan derajat kesehatan yang kurang itu dikarenakan oleh keturunannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori health belief model, di mana health belief model tersebut adalah teori tentang perilaku kesehatan. Kita akan membahas bagaimana sih cara untuk mempengaruhi dan merubah perilaku kesehatan ini. Jadi ada beberapa teori yang menyatakan eh, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang itu apa aja sih? Kita coba lihat. Nah, ini adalah HBM atau Health Belief Model. Komponen dasar HBM itu terbagi menjadi 6 teori, di mana empatnya itu berfungsi sebagai persepsi atau konstruksi dari konstruksi utama dari HBM, yaitu perceived seriousness, perceived susceptibility, perceived benefit, dan juga perceived barrier. Nah, kita akan coba lihat apa yang dimaksud dengan persepsi of seriousness ini. Yang pertama, persepsi seriousness atau severity ini adalah disebut juga sebagai keparahan yang dirasakan. Keparahan yang dirasakan ini bermaksud sebagai persepsi seseorang terhadap tingkat keparahan penyakit yang diderita individu. Sehingga persepsi seriousness juga memiliki hubungan dengan perilaku sehat. Jika persepsi keparahan individu tinggi, maka ia akan memiliki perilaku yang sehat. Jadi ibaratnya kalau seseorang itu menyadari bahwa hipertensi itu dapat menyebabkan stroke atau serangan jantung, lebih mungkin mematuhi anjuran dokter untuk mengonsumsi obat secara rutin. Itu contohnya seperti itu. Jadi, kalau seseorang itu menyadari akan eh, keparahan dari sebuah penyakit, maka dia akan cenderung lebih ingin mengikuti perilaku yang lebih baik seperti itu. Jadi itu tadi percept of seriousness atau severity. Jadi dengan mengetahui tentang keparahan yang akan diterima dari suatu penyakit, itu akan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Selanjutnya ada perceived susceptibility, di mana di sini disebut juga sebagai kerentanan yang dirasakan sebagai persepsi subjektif seseorang tentang resiko terkena penyakit. Mengacu pada keyakinan tentang kemungkinan mendapatkan suatu penyakit, misalnya seseorang wanita itu pasti percaya ada kemungkinan mendapatkan penyakit kanker payudara sebelum dia mendapatkan mamogram. Jadi mungkin dikarenakan ibunya atau dia memiliki keturunan yang menderita kanker yang sama, jadi dia akan memiliki persepsi tentang kerentanan yang sama terhadap penyakit tersebut. Nah, itu contohnya. Terus contoh lainnya misalnya seorang perokok yang merasa memiliki resiko tinggi terhadap kanker paru-paru itu lebih mungkin mempertimbangkan untuk berhenti merokok dibandingkan dengan perokok yang tidak menganggap dirinya rentan. Nah, jadi kerentanan ini sebenarnya atau persepsi dalam teori HBM ini adalah tergantung dari persepsi masyarakat tentang apapun yang dia rasa dia rentan atau dia mungkin ketakutan akan keparahan terhadap sebuah penyakit seperti itu. Selanjutnya ada perceived benefit. Perceived benefit sendiri disebut juga sebagai manfaat yang dirasakan ketika seseorang yakin bahwa ia rentan terhadap suatu penyakit dan juga sudah mengetahui bahaya penyakit tersebut. Ia tidak akan begitu saja menerima tindakan kesehatan yang dianjurkan kepadanya, kecuali bila ia yakin bahwa tindakan tersebut dapat mengurangi ancaman penyakit dan ia sanggup melakukannya. Jadi pertimbangan masyarakat atau individu untuk bisa merubah perilakunya itu harus didasari keyakinan, persepsi tentang benefit atau manfaat dari ketika dia merubah perilaku tersebut. Misalnya seseorang yang percaya bahwa dia ketika melakukan vaksin, maka dia akan terhindar dari penyakit tersebut, maka dia akan melakukan vaksin seperti itu. Kalau seseorang percaya apabila dia melakukan aktivitas fisik yang lebih banyak atau berolahraga misalnya, dia akan terhindar dari penyakit jantung maupun stroke, maka dia akan melakukannya. Jadi tergantung benefit tersebut apakah
benar-benar eh, dapat menghindarkan dia dari penyakit itu atau tidak. Jadi keyakinan itu harus muncul pada dirinya bahwa dia yakin kalau dia melakukan ini dia akan terhindar dari penyakit tersebut. Jadi pertimbangan akan benefit atau manfaat ketika dia melakukan perubahan perilaku itu juga menjadi salah satu eh, determinan atau faktor seorang merubah perilakunya. Selanjutnya, perceived barrier. Perceived barrier disebut juga sebagai rintangan yang dirasakan. Orang tersebut mempertimbangkan keefektifan tindakan terhadap persepsi bahwa hal itu mungkin mahal misalnya, atau berbahaya, misalnya ada efek sampingnya, tidak menyenangkan, misalnya menyakitkan atau menyita waktu atau merepotkan. Nah, ini tadi seperti misalnya kalau yang kita para pekerja itu akan mempertimbangkan hal seperti terbuangnya waktu, terus lelah, terus juga lainnya yang menyebabkan kita tidak akan merubah perilaku kita ke perilaku yang sehat. Itu dinyatakan sebagai di sini persepsi akan hambatan atau barrier. Contohnya lagi, misalnya seorang pasien itu mungkin enggan menjalani pemeriksaan kesehatan tahunan karena merasa biaya pemeriksaannya yang terlalu mahal atau tindakannya tidak memiliki waktu luang untuk memeriksakan diri, misalnya seperti itu, ya. Misalnya ibu-ibu itu tidak melakukan ANC dikarenakan misalnya tidak ada waktu dan juga tidak ada biaya yang harus dibayarkan. Padahal orang di puskesmas itu bisa ada beberapa puskesmas yang memiliki ini ya apa bisa melakukan ANC seperti itu. Selanjutnya, cues to action. Di sini disebut juga sebagai strategi mengaktifkan kesiapan. Isyarat ini bisa bersifat internal, misalnya nyeri dada dan sebagainya, atau eksternal, misalnya pesan-pesan kesehatan. Nah, cues to action ini maksudnya adalah sesuatu yang memicu tindakan atau men-trigger dia untuk yang pada awalnya dia masih ragu untuk melaksanakan perubahan perilaku tersebut, tetapi dikarenakan adanya trigger dalam bentuk misalnya internal nyeri atau apa tiba-tiba kan perokok gitu. Awalnya perokok tiba-tiba dia merasa batuk dan juga merasa pernapasannya sekarang berkurang seperti itu, pada akhirnya itu menjadi cues to action, pada akhirnya dia akan mengambil sebuah tindakan untuk merubah perilakunya untuk tidak merokok seperti itu ya. Atau kalau yang bersifat dari luar, adanya iklan-iklan layanan masyarakat yang tentang bahaya hipertensi misalnya, yang sering ditayangkan di TV, terus dapat mendorong seseorang untuk memeriksa tekanan darahnya secara rutin. Siapa tahu kita habis nonton sinetron atau habis nonton film gitu ya, dan ada yang kena serangan jantung tiba-tiba, terus kita langsung sadar gitu, ah kayaknya aku perlu cek tekanan darah deh gitu. Nah, itu seperti itu. Itu adalah cues to action. Selanjutnya self efficacy atau keyakinan diri disebut sebagai keyakinan dalam kemampuan seseorang untuk mengambil tindakan atau mengacu pada tingkat kepercayaan seorang terhadap kemampuannya untuk menghasilkan melakukan perilaku. Seorang individu itu yang yakin mampu merubah pola makannya untuk mengontrol kadar kolesterol misalnya, lebih cenderung sukses menjalani diet sehat dibandingkan dengan orang yang merasa dirinya tidak mampu. Jadi self efficacy di sini harus memiliki rasa bahwa aku bisa dulu seperti itu untuk berubah, baru perilaku tersebut bisa sukses dilaksanakan. Selanjutnya ada tingkatan dalam pencegahan penyakit, yaitu ada pencegahan penyakit primer, sekunder, dan juga tersier. Di mana yang dimaksud dengan pencegahan primary ini adalah pencegahan yang dalam bentuk kegiatan yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Pencegahan primer ini diartikan sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya suatu penyakit pada seorang faktor dengan faktor resiko. Tahap pencegahan primer ini diterapkan pada fase prepatogenesis. Jadi di dalam sakit sendiri itu ada beberapa fase. Jadi sebelum fase patogenesis atau fase sakit itu sendiri, itu ada namanya fase prepatogenesis. Artinya sebelum virus maupun bakteri atau rasa sakit itu muncul pada kita, ada namanya fase prepatogenesis.
yaitu pada keadaan di mana proses penyakit belum terjadi atau belum dimulai. Nah, beberapa eh, contoh dari eh, upaya primary prevention ini adalah seperti eh, dalam bentuk pendidikan kesehatan. Ya, jadi penyediaan makanan, asupan makanan yang dimakan, pengawasan terhadap makanan, perbaikan hygiene, konseling pranikah, pendidikan kesehatan masyarakat, konseling mengenai seksualitas dan lain-lain. Terus juga ada dalam bentuk specific protection atau pencegahan menaikkan daya tahan tubuh seperti imunisasi, vaksinasi, pelindungan khusus, perbaikan lingkungan, mengurangi bahan yang membahayakan kesehatan seperti pengawet dan pewarna. Jadi ini adalah bentuk dari primary prevention atau tadi upaya yang kita bisa lakukan pada saat pre-pathogenesis. Selanjutnya ada secondary prevention, di mana di sini dinyatakan dalam bentuk early diagnosis atau prompt treatment. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan di mana sasaran utamanya adalah para mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam menderita penyakit tertentu. Adapun tujuan pencegahan sekunder yaitu diagnosa dini, ya. Jadi contohnya itu diagnosa dini atau early diagnosis ini adalah seperti screening kanker. Misalnya kalaunya tadi yang bersangkutan itu memiliki riwayat kanker pada keluarganya atau memiliki eh, persepsi tentang kerentanan akan terjadinya kanker pada tubuhnya, maka itu bisa dilaksanakan early diagnosis atau screening kanker. Kalau tidak salah di dalam kegiatan maupun program Posbindu sendiri itu sudah dilaksanakan terkait dengan screening kanker payudara dan juga kanker serviks. Nah itu ya, tapi biasanya angka cakupannya masih rendah dikarenakan masih belum adanya persepsi tentang kerentanan terhadap penyakit itu. Selanjutnya ada tertiary prevention, di mana di sini pencegahan tersier berfokus kepada proses adaptasi kembali. Tujuan utamanya adalah mencegah cacat, kematian, serta usaha rehabilitasi. Menurut Kodim dan kawan-kawan pada tahun 2004, tujuan dari pencegahan tersier ini adalah mencegah komplikasi penyakit dan juga pengobatan. Jadi, posisi dari si individu yang bersangkutan di sini sudah pada eh, pada fase pemulihan atau pada fase dia udah sehat kembali dari penyakitnya, sehingga pencegahan yang dilakukan adalah untuk tidak memperparah atau memberikan kecacatan pada eh, posisi dia sudah sembuh itu. Jadi jangan, untuk bisa mencegah dia tidak terjadinya cacat, kematian, atau di sini disebutnya sebagai usaha rehabilitasi. Jadi kesimpulannya tadi itu pencegahan primer itu adalah mencegah sebelum terjadinya penyakit. Yang sekunder itu adalah mendeteksi penyakit pada tahap awal untuk pengobatan yang lebih cepat. Yang ketiga adalah mengurangi, yang pencegahan tersier adalah mengurangi dampak yang sudah ada, mencegah komplikasi lebih lanjut. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya ada indikator. Nah, istilah indikator ini sering sekali disebutkan di dalam proses perkuliahan maupun juga apapun itu, di mana yang dimaksud dengan indikator di sini adalah variabel yang membantu kita dalam kegiatan pengukuran dari berbagai macam perubahan untuk terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Green, indikator adalah variabel-variabel yang menunjukkan ataupun mengindikasikan kepada penggunanya mengenai suatu kondisi tertentu sehingga bisa dipakai untuk mengukur perubahan yang terjadi. Jadi ada, kalau di sini dinyatakan ada 12 indikator keluarga sehat. Ibu, Bapak dan Ibu bisa membaca sendiri ya, di mana salah satu contoh dari indikator keluarga, 12 indikator keluarga sehat itu adalah keluarga berpartisipatif dalam keluarga berencana atau KB, terus ada melakukan persalinan di fasilitas kesehatan resmi, bayi yang memperoleh imunisasi dasar lengkap, bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Nah, ini adalah indikator keluarga sehat, di mana ini juga yang menjadi tujuan maupun sasaran cakupan dari program dan Bapak Ibu, baik yang berada di Dinas Kesehatan maupun
puskesmas biasanya ya. Di mana yang dimaksud dengan indikator di sini adalah sebuah variabel yang menunjukkan kondisi tertentu tadi yang dapat diukur. Jadi sebenarnya untuk indikator sendiri banyak macamnya, tapi ini hanya saya berikan contoh yaitu 12 indikator untuk keluarga. Nah, baik Bapak dan Ibu, sampai di sini materi kita hari ini untuk pertemuan ketiga untuk mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat. Saya ingatkan lagi sebelumnya untuk mengisi absensi perkuliahannya di grup dan juga apabila ada pertanyaan silakan tanyakan di grup dan akan saya jawab pada pertemuan yang akan datang. Baik, Bapak Ibu, kalau begitu saya tutup perkuliahan saya hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.